Shalom. Kali ini kita akan mempelajari langkah yang keempat dari Scripture Sculpture. Ada 7 langkah dalam membuat khotbah ekspositori, yaitu pelajari teks, temukan struktur teks, temukan gagasan teks, buat jembatan tujuan, temukan gagasan khotbah, temukan struktur khotbah, dan sampaikan khotbah. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada langkah keempat, yaitu membuat jembatan tujuan. Jembatan tujuan adalah pernyataan yang menghubungkan dua dunia, yaitu dunia penerima mula-mula di masa lalu dan dunia pendengar di masa sekarang, dunia jemaat yang kita layani atau pendengar siapapun dimanapun yang ada sekarang. Jembatan tujuan juga bisa dimaknai sebagai transisi dari hermeneutik kepada homiletik, dari proses menemukan kebenaran menuju proses menyampaikan kebenaran. Jembatan tujuan dibuat dengan beberapa kepentingan. Pertama, ini bisa memfokuskan pendahuluan, bisa menentukan konten khotbah, bisa mempengaruhi kesimpulan dan aplikasi, bisa memandu pemilihan ilustrasi, dan bisa mengevaluasi keberhasilan khotbah. Karena jembatan tujuan ini mengarahkan dan memfokuskan bagaimana kita akan berkhotbah kepada jemaat atau orang-orang yang mendengar khotbah kita. Jika gagasan teks hanya ada satu di setiap perikop atau nats yang dibahas, maka jembatan tujuan ada beberapa. Nah, ini perbedaan antara gagasan teks dan jembatan tujuan. Hanya ada satu gagasan teks, tapi jembatan tujuan itu bisa beberapa kita ambil. Jadi satu gagasan teks bisa menghasilkan beberapa jembatan tujuan. Dan dengan demikian, satu gagasan teks bisa menghasilkan beberapa gagasan khotbah. Nah, ini tergantung kita menemukan jembatan tujuan seperti apa. Jadi yang perlu kita ingat baik-baik, gagasan teks hanya ada satu, tapi jembatan tujuan ada beberapa, maka gagasan khotbah pun bisa beberapa juga. Nah, membuat jembatan tujuan tidaklah sulit. Saudara perlu bertanya secara pribadi, dari nats ini, apa sih yang Tuhan inginkan untuk umatnya? Nah, ini ditanyakan baik-baik dan direnungkan, lihat kebutuhan jemaat, lihat konteks jemaat yang dilayani. Lalu setelah itu, buatlah kalimat jembatan tujuan. Nah, dari nats ini, saudara ingin menyampaikan apa? Nah, ini ada banyak macamnya. Misalnya memberitahu umat Tuhan tentang doktrin atau tentang prinsip-prinsip misalnya, menantang umat Tuhan misalnya, menunjukkan kepada umat Tuhan, membujuk umat Tuhan, menegur umat Tuhan, mendorong umat Tuhan, memperingatkan umat Tuhan, menghibur umat Tuhan, dan mengingatkan umat Tuhan. Jadi supaya jemaat tahu mereka akan mendengarkan apa. Kita masih mengambil contoh dari Efesus 3 ayat 16-19. Kita sudah menemukan gagasan teksnya, bahwa gagasan teks dari perikop atau nats ini adalah Paulus mendoakan jemaat Efesus supaya dikuatkan, supaya mengenal kasih Kristus, dan supaya dipenuhi oleh Allah. Dan ada struktur yang sudah kita cari di situ. Kata aku berdoa itu muncul 3 kali. Ini membentuk strukturnya. Dan dari nats ini kita mau melihat beberapa jembatan tujuan yang bisa dihasilkan. Nah, saya secara pribadi menemukan ada 5 jembatan tujuan yang bisa dihasilkan dari teks ini. Yang pertama, mengingatkan umat Tuhan untuk tidak hanya mendoakan kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan spiritual.
Nanti pertanyaannya, kebutuhan spiritual apa saja yang perlu didoakan? Lalu yang kedua, mendorong umat Tuhan untuk mendoakan kerohanian sesama. Sebagaimana Rasul Paulus mendoakan jemaat Efesus, maka kita pun didorong juga untuk mendoakan sesama. Bukan hanya mendoakan hal-hal jasmania, tapi mendoakan pertumbuhan rohaninya. Ketiga, menunjukkan kepada umat Tuhan ciri-ciri orang yang bertumbuh secara spiritual. Nah, memang strukturnya terkait dengan doa, dan doa. Tapi doa itu untuk pertumbuhan spiritual. Nah, kita mau melihat hasil dari doa itu jika Tuhan mengabulkannya. Lalu yang keempat, memberitahu umat Tuhan mengenai berkat atau dampak dari kekayaan kemuliaan Tuhan. Nah, doa ini Paulus panjatkan karena dia meyakini bahwa Tuhan itu kaya akan kemuliaan. Jadi bisa melakukan dan mengabulkan apa yang didoakan. Kemudian yang kelima, ini menantang umat Tuhan memiliki cara hidup layaknya orang yang sudah di dalam Kristus. Jadi dari gagasan dan dari struktur yang sudah diperoleh, kita mau lihat prinsip-prinsip hidup orang yang sudah di dalam Kristus. Misalnya hidupnya penuh dengan kekuatan misalnya, atau hidupnya berdasar di dalam kasih, misalnya mengenal kasih, dan hidupnya dipenuhi, nah misalnya seperti itu. Nah, ini ada 5 jembatan tujuan, maka nanti bisa menghasilkan 5 gagasan khotbah. Ada 5 jembatan tujuan, ada 5 gagasan khotbah dari 1 gagasan teks. Ingat, walaupun sudah menemukan 5 jembatan tujuan, tapi setiap kali berkhotbah pilih 1 saja. Jadi nanti kita bisa memiliki 5 cadangan khotbah dari 1 teks. Itu sebabnya kita pernah mendengar atau sering mendengar ada pengkhotbah yang berbeda mengkhotbahkan khotbah yang berbeda tapi dari teks yang sama dengan gagasan yang sama. Maka saudara perlu memilih 1 saja dari jembatan tujuan yang sudah ditemukan. Nah, saudara perlu waspada ukurannya bahwa saudara telah membuat jembatan tujuan yang betul. Itu tidak ada kata dan di dalam jembatan tujuan saudara. Misalnya seperti ini, menunjukkan kepada umat Tuhan ciri-ciri orang yang bertumbuh secara spiritual dan dampak dari kekayaan kemuliaan Tuhan. Ada kata dan di situ, maka ini salah. Saudara perlu pilih 1 saja. Kesimpulannya, jembatan tujuan membantu Anda mengkomunikasikan gagasan teks kepada audiens Anda dan menerapkannya dalam konteks mereka sendiri. Jika hermeneutika sebagian besar berkaitan dengan dunia Alkitab, maka homiletika difokuskan pada dunia pendengar Anda. Meskipun hanya ada 1 gagasan teks dari Nats, ada banyak jembatan tujuan untuk khotbah Anda, dan pada akhirnya banyak gagasan besar khotbah juga. Selamat mencoba.